Alessio Romagnoli, kami kesal, seharusnya 9 bisa dapat poin lebih banyak. Kapten klub Alessio Romagnoli mengaku kesal dengan hasil pertandingan Rossoneri saat menghadapi Udinese karena ia menganggap Rossoneri seharusnya bisa mendapatkan 3 poin dari pertandingan tersebut jika gol kontroversi Destiny Udogie dianulir oleh wasit. Dua tim Milan harus puas meraih 1 poin saat pertandingan keduanya dimainkan secara serentak. Milan ditahan imbang 1-1 oleh Udinese di San Siro, sementara Inter Milan juga ditahan imbang Genoa dengan skor kacamata alias 0-0. Selepas pertandingan, Romagnoli selaku kapten Rossoneri mengaku kecewa atas hasil pertandingan melawan Udinese yang kontroversial. Sebab gol penyama kedudukan Udinese yang dicetak oleh Destiny Udogie mengenai tangan dan sudah dicek lewat VAR. Tetapi wasit yang memimpin pertandingan justru mengesahkan gol tersebut. Sebenarnya kami mengharapkan waktu tambahan lebih banyak dari yang diberikan, sebab mereka telah berhasil melaksanakan tugasnya dalam membuang-buang waktu, khususnya setelah menyamakan skor, ucap Alessio Romagnoli kepada Milan TV. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan. Kami tentu kecewa dengan hasil yang diraih, karena kami tidak cukup baik dalam mempertahankan keunggulan. Tentu kami kesal, karena seharusnya kami bisa mendapatkan lebih banyak poin dari pertandingan itu. Sekarang kami akan fokus di pertandingan selanjutnya. Di pertandingan berikutnya, AC Milan bakal menghadapi lawan sulit yakni Napoli, yang merupakan kompetitor langsung mereka di Serie A. Sebelum itu, skuad asuhan Stefano Pioli bakal bertanding melawan Inter Milan di leg pertama semifinal Coppa Italia 2021-22. Milan sudah punya rencana soal masa depan Mesias. Apa itu? AC Milan dikabarkan sudah memiliki rencana terkait apa yang mereka lakukan terhadap junior Mesias saat masa pinjamannya bersama Crotone berakhir pada penghujung musim nanti. Awal kehidupan Mesias bersama Rossoneri tidaklah mudah setelah merampungkan transfernya dari Crotone pada hari terakhir Mercato musim panas kemarin dengan pilihan pembelian. Akan tetapi, La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa periode aklimatisasi alami dan masalah-masalah cedera yang menimpanya kini tampaknya hanya masa lalu belaka. Kisah pemain asal Brazil tersebut menjadi perhatian fans sepak bola di seluruh dunia saat ia mencetak gol pada laga debutnya di Liga Champions melalui tandukan keras yang memberikan Milan kemenangan perdana dalam turnamen tersebut setelah 7 tahun absen. Penyerang 30 tahun tersebut pun berhasil menemukan kontinuitas yang semakin besar dan ia juga mampu meyakinkan Stefano Pioli yang menganggapnya sebagai pemain dengan level starter seperti halnya Alexis Saelemaekers. Terkait pilihan untuk pembelian permanennya, Rossoneri dan Crotone akan membahasnya pada penghujung musim nanti. Namun rasa-rasanya, jika situasinya tetap seperti ini, kesepakatan akan dicapai dengan mahar total 9 juta euro atau 144 miliar rupiah jika ditambah dengan biaya pinjaman. Kisah Mesias memang telah menarik perhatian fans mengingat kedatangannya di Milan disambut dengan skeptisme setelah baru 6 tahun memasuki dunia sepak bola profesional dan usianya yang sudah tidak muda lagi. Kendati demikian, ia tampaknya telah membalikkan segala pandangan tersebut dengan performanya di lapangan. Dilema, Milan perlu segera tuntaskan masa depan Ibrahimovic. AC Milan dikabarkan tengah menghadapi dilema dengan masa depan Zlatan Ibrahimovic. Namun raksasa Serie A tersebut perlu menyelesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Rossoneri tertarik mendatangkan Andrea Belotti dengan status bebas transfer saat kontraknya bersama Torino berakhir pada penghujung musim nanti. Akan tetapi, manajemen saat ini tengah melakukan evaluasi apa yang harus mereka lakukan mengingat mereka pertama-tama perlu mengetahui apakah Ibrahimovic bakal menjadi bagian dari formasi striker mereka pada musim 2022-2023 mendatang.
Sebelum mengamankan servis Belotti atau striker manapun musim panas nanti, manajemen Il Diavolo bakal duduk bersama dengan legenda Swedia tersebut dan menentukan apakah mereka masih ingin terus melangkah bersama. Rasa-rasanya, saat ini mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut ingin bertahan dan bermain bahkan setelah usianya lebih dari 40 tahun. Namun besar kemungkinan Rossoneri bakal mampu memberinya peran sebagai starter utama di skuad masa depan raksasa Serie A tersebut. Peran Ibra memang begitu besar di skuad Milan sejak kedatangannya kembali ke klub untuk kedua kalinya pada bursa transfer musim panas 2019 silam. Akan tetapi, manajemen juga tidak bisa terus menutup mata pada masalah cedera yang dialaminya dan fakta bahwa ia telah melewatkan begitu banyak pertandingan akibat masalah fisik. Karena itulah, kedua belah pihak akan membahasnya secara seksama untuk menentukan solusi terbaik. Milan dan Madrid bakal bahas masa depan Brahim Diaz musim panas nanti. AC Milan dikabarkan telah mulai memikirkan strategi transfer untuk musim depan dan sudah memiliki ide tentang masa depan Brahim Diaz yang mereka pinjam dari Real Madrid. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana Brahim telah kembali ke Rossoneri dengan status pinjaman selama 2 tahun dengan opsi untuk membeli dari Los Blancos pada bursa transfer musim panas lalu dengan 22 juta euro atau 352 miliar rupiah ditetapkan untuk pilihan tersebut. Sementara raksasa La Liga memasukkan klausul pembelian kembali seharga 27 juta euro atau 432 miliar rupiah. Jelas bahwa masa pinjaman 2 tahun berarti bahwa pemain internasional Spanyol tersebut tidak akan meninggalkan Milan sampai paling musim panas 2023. Tetapi situasinya sangat rumit lantaran raksasa Serie A tersebut tidak bisa menunggu begitu saja hingga akhir periode dengan resiko Madrid bakal menarik kembali bintang mereka dengan hanya membayar biaya pengembangan sebesar 5 juta euro atau 80 miliar rupiah. Manajemen Rossoneri menganggap playmaker berusia 22 tahun itu sebagai seorang yang layak diinvestasikan dan dipertaruhkan. Dan oleh karena itu, Paolo Maldini dan kawan-kawan berencana mencoba melakukan strategi seperti pada transfer Ante Rebic, yaitu dengan langsung membelinya dengan percepat pembelian sebelum akhir masa pinjaman. Tak hanya itu, kesempatan untuk melakukan negosiasi akan segera datang, karena ada kesepakatan antara Milan dan Madrid membicarakan masa depan Brahim Diaz akhir musim ini. Rafael Leao samai rekor Andriy Shevchenko di AC Milan. Pencetak gol Rossoneri ke gawang Udinese Rafael Leao sukses menyamai rekor milik Andriy Shevchenko. Mantan pemain Lille itu berhasil mencetak gol di setiap hari yang ada dalam satu pekan. Sejauh ini, Leao sudah mengemas 24 gol untuk AC Milan sejak tiba di San Siro pada musim 2019-20. Semua gol tersebut diraih olehnya dalam 102 pertandingan di semua kompetisi. Dalam pertandingan melawan Udinese pada Sabtu 26 Februari kemarin, ia sukses mencetak gol ke-24 untuk Rossoneri. Gol tersebut juga membuat Leao menyamai rekor milik mantan pemain AC Milan Andriy Shevchenko. Pemain 22 tahun itu sukses mencetak gol di setiap hari yang ada dalam satu pekan, yaitu mulai dari Senin sampai Minggu. Rekor tersebut cukup bagus untuk pemain muda sepertinya, karena pertandingan biasanya dilakukan setiap akhir pekan dan tengah pekan. Hal tersebut tampaknya bakal membuat manajemen klub tambah jatuh cinta dengan Leao karena performanya sejauh ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa AC Milan bakal benar-benar memberinya kontrak baru dengan gaji 3 kali lipat dari yang didapatkan olehnya saat ini. Musim ini, Rafael Leao menjadi salah satu top scorer Rossoneri di Serie A dengan torehan 8 gol dari 28 penampilan. Catatan tersebut sudah cukup untuk mempertahankan posisi AC Milan di pucuk klasemen sementara Serie A dan berada dalam perburuan gelar Scudetto.